Yohanes 7 ayat 6 sampai 8. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga cinta dan kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Ibu, Bapak, dan Saudara selama 2 hari kemarin. Kita sudah memulai minggu yang baru. Pernahkah kita mengalami penolakan? Atau bahkan dengan lebih ekstrim lagi, penolakan tersebut muncul dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Apa yang kira-kira Anda dan saya rasakan? Jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada saya, tentu yang saya rasakan adalah bisa jadi sedih, atau mungkin dalam bahasa gaul di zaman saat ini, insecure, atau merasa tidak aman, merasa tidak nyaman berada di satu kondisi. Saya merasa diri saya mungkin tidak berguna. Bahkan mungkin saya juga merasa karena saya terlalu muda atau saya terlalu berbeda, maka saya sudah sepatutnya untuk merasa insecure tadi. Rupanya Ibu, Bapak, dan Saudara, Yesus dalam bacaan kita pada hari ini merasakan hal yang sama. Ia merasa bahwa saat itu dunia sedang membenci dirinya. Apa sebabnya? Karena pandangan dan pemikiran Yesus yang berbeda dengan pemikiran dunia membuat dia sempat merasa insecure. Yesus pun kemudian meminta murid-muridnya untuk mendahului dia untuk masuk ke Yerusalem, untuk masuk ke tempat yang dituju di dalam perikop kita pada pagi hari ini. Bayangkan, di tengah kondisi yang seperti itu, Yesus memilih untuk bertahan pada keberadaannya dan masih menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang sesuai untuk ia bisa memberitakan firman Tuhan, untuk bisa memberitakan kasih dan setia yang ia miliki. Kabar sukacita dan keselamatan yang disebarkan kepada orang-orang Yahudi itu tentu kita tahu tidak semuanya menerima kabar sukacita tersebut. Oleh karenanya, mari kita coba cermati lebih dalam. Yesus dalam melakukan aktivitas pengabaran Injilnya ternyata juga memiliki perhitungan yang seksama antara sisi positif dan sisi negatif dari pengabaran Injil yang ia lakukan. Mari kita coba cermati hidup kita saat ini. Apakah kita juga menyempatkan diri kita untuk terlebih dahulu mempelajari, mencermati suatu kondisi dan kemudian barulah kita mengambil keputusan? Atau jangan-jangan kita kerap kali mengambil sebuah keputusan tanpa memperhitungkan kondisi, tanpa memperhitungkan situasi yang mungkin kita miliki saat ini. Tetapi sudahkah kita juga mempersiapkan segala konsekuensi dan tindakan kita sejak dari awal kita merencanakan sesuatu tersebut? Saat saya masih kuliah di UGM, di jurusan manajemen, ada salah satu mata kuliah yang berjudul mata kuliah manajemen risiko. Di dalam mata kuliah tersebut tentu kita diajarkan untuk mengatur risiko tersebut. Memang secara ideal kita diminta untuk mencapai laba atau mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Namun Ibu, Bapak, dan Saudara,
Nah, nyatanya dalam dunia kita sehari-hari, kita tidak semudah itu menerima laba atau mencari laba yang setinggi-tingginya itu. Tetapi justru ibu, bapak, dan saudara, yang terbaik adalah yang paling optimal. Dengan laba yang cukup, kita dapat juga mengeluarkan biaya yang juga cukup. Artinya tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Nah, disinilah ibu, bapak, dan saudara. Bukan hanya kerugian sekecil mungkin, tetapi yang harus kita pikirkan juga adalah bagaimana kita juga mendapatkan dampak yang terbaik. Memberikan dampak yang terbaik bagi sekitar kita. Yesus dengan cerdas mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah kemudian. Kita melihat ia mempersiapkan dan menghitung segala resiko yang harus ia hadapi jika ia melangkahkan kakinya saat itu. Atau dibandingkan jika ia melangkah di waktu yang lain. Mempersiapkan diri adalah salah satu cara Yesus untuk bisa mengajarkan kita untuk kita tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Disinilah ibu, bapak, dan saudara, walaupun mungkin kita hanya ada di rumah saja, banyak keputusan-keputusan juga yang kita harus buat, bukan? Dan di dalam keputusan-keputusan tersebut, kiranya kita diajarkan untuk secara bijak memilih keputusan mana yang sudah dapat kita ambil atau belum kita dapat ambil karena memang waktunya belum tepat, sama seperti apa yang Tuhan sudah berikan contoh kepada kita. Saat keputusan-keputusan yang kita lakukan itu ternyata ditolak, mampukah kita sama seperti Yesus yang menahan diri dan menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ide dan maksud kita? Kiranya renungan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita juga diminta untuk secara bijaksana mengambil keputusan dan memikirkan resiko-resiko yang akan kita ambil. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kebijaksanaan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami boleh menghitung, mengukur sejauh mana kami harus melangkah dan sejauh mana kami harus mengambil tindakan yang seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk kami semakin hari boleh semakin bijaksana dalam kami mengambil keputusan-keputusan yang akan kami lakukan. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan menolong dan menuntun hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara. Selamat beraktivitas dan jangan lupa utamakan Tuhan dan rencana-rencana yang Tuhan sudah berikan.